Memang sejak dulu mengenalinya seperti itu. Nanti kalau sudah mulai bisa berpikir, tahun berikutnya kemudian mulai dikasih hadiah gitu. Akhirnya pada kesempatan ketika melakukan karena kesadaran sendiri dan akhirnya udah semuanya ini untuk Allah. Akhirnya pada titik seperti itu ya. Iya, ya masih SD sudah paham dia harus puasa walaupun harus ngasih hadiah nanti. Tapi berarti pendidikan keluarga itu sangat penting sekali ya untuk membangun karakter anak ke depannya. Sama anak kedua Ustadz tuh. Cantik ya Bu ya? Iyalah, perempuan ya. Ustadz ini kan anak kedua. Ini kita membahas tentang mengajarkan anak puasa sejak dini. Boleh tahu nggak Ustadz? Mengajarkan anak-anak Ustadz khususnya dalam berpuasa. Dari usia keberapa Ustadz? Ditanyain aja, mumpung ada anaknya tuh. Ya coba tanyain tuh, gimana dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan namanya. Nama saya Tita. Usia berapa sih Tita? Usianya 21 tahun. Ya gitu. Iya. Belajar puasa dulu diajarkan oleh Ustadz. Kenal Ustadz Danu nggak? Kenal ayah saya, alhamdulillah. Ayah dulu ngajarin puasa di usia berapa? TK udah mulai diajarin puasa, tapi masih setengah hari. Iya. Tapi diperkenalkan puasa itu apa? Iya. Oh gitu, jadi sahur ikut? Ikut. Tapi ketika setengah hari kalau udah lapar, ya udah makan gitu. Iya, setengah hari karena masih TK. Abis itu puasa lagi, maksudnya udah makan tengah-tengah hari? Iya, puasa lagi. Puasa lagi? Iya. Ikut buka lagi nanti pas maghrib? Iya. Iya. Tapi itu diperkenalkan, karena sebenarnya belum wajib ya Ustadz ya? Belum. Tapi harus diperkenalkan. Iya, memperkenalkan aja karena yang wajibnya kan memang belum. Betul. Terus di usia keberapa mulai diajarkan atau didampingi atau mungkin dipaksa tanda kutip ya untuk puasa full? Kalau maksa relatif enggak ya, tapi tetap diperkenalkan sih, aja. iya. Ya. Jadi kesadaran sendiri aku mau sampai maghrib dong gitu? Iya. Usia berapa akhirnya? Kalau full ya kelas 2 SD. 2 SD, baru full 1 bulan? Iya, insya Kelas Allah. 1 SD pasti pernah sekali gitu ya? Bolong, ya. Iya. Tapi itu harus disogok juga. Kalau lebaran minta duit. cuan. Cuan. Tapi ya itu namanya juga anak-anak ya? Iya harus belajar seperti itu. Walaupun Belajar lah masih namanya. jauh ke usia akil balik, tapi memang harus dilatih sejak dini aja. ya? Dilatih aja, semuanya kan dilatih ya. Oh gitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Anak itu berapa sih? 5. 5. Tapi masih langsing loh istri Ustadz tuh. Menjaga terus. Iya. Takut kabur. Oke. Jadi sejak dini ketika anak itu harus diperkenalkan. Minimal tahu bahwa puasa itu apa. Minimal diajarkan kalau depan orang jangan makan dulu. Misal seperti itu yang simpel-simpel dulu ya kalau mereka mesti. Kalau dulu langsung berkenalan, langsung ya. Dari kecil itu udah dibangunin, ikut sahur gitu, dikenalin aja. Ya. Jadi karena memang kita udah tahu ya sedih gak sedih itu harus dikenalin aja. Kan kasihan kalau anak kecil itu harus itu yang sebenarnya nggak boleh juga. Tapi dikenalin ngantuk-ngantuk biarin. Ya. Memang sejak dulu mengenalinya seperti itu. Nanti kalau sudah mulai bisa berpikir, tahun berikutnya kemudian mulai dikasih hadiah gitu. Akhirnya pada kesempatan ketika melakukan karena kesadaran sendiri dan akhirnya udah semuanya ini untuk Allah. Akhirnya pada titik seperti itu ya. Iya, ya masih SD sudah paham dia harus puasa walaupun harus ngasih hadiah nanti. Iya. Tapi berarti pendidikan keluarga itu sangat penting sekali ya untuk membangun karakter anak ke depannya. Insyaallah. Kan ada yang gini, belum wajib ini. Ketika wajibnya sudah datang, sudah akil balik, sudah mulai susah dibentuk. Karena karakternya sudah jadi. Menurunkan anak-anak yang soleh-solehah menurut saya, dan saya juga belajar dari Rasul juga sama. Sejak umpamanya istri itu hamil, dia harus dikenalkan istri itu untuk seneng membaca Quran. Seneng, bukan hanya sering, tapi senang. Senang, iya. Karena senang itu betul-betul seneng, jadi melakukan bacaan Quran dengan sukarela dan happy. Dengan sukarela dan happy, bukan seringnya. Iya. Karena kalau sering bisanya munculnya nanti nafsu. Jadi ada bedanya. Kalau seneng itu seneng, namanya orang seneng baca Quran. Dari mulai dalam kandungan. Ya. Sehingga anak-anak kita itu nanti yang kita harapkan itu memang betul-betul
sama seperti orang tuanya sejak sebelum dia dilahirkan itu sudah seneng jamaah seneng. Jadi pembentukan karakter itu masih dari rahim. Di kandungan sebenarnya di situ. Nah, disitulah insya Allah kalau pada waktu sudah mulai lahir dikenalin itu ya insya Allah nggak susah. Menurut saya, ini menurut saya. Betul. Ya patut dicontoh juga sih itu. Yang jelas saya tidak membaca surat Yusuf atau surat yang lain. Itu katanya kau itu biar ganteng baca surat Yusuf. Enggak lah, Allah itu lebih pandai. Nanti kalau mamanya saya seperti ini, istri saya seperti ini, mamanya anak saya seperti yang nggak diharapin marah nanti. Kan begitu. Tapi ya biasa aja, karena sejak dulu saya sudah berpikir Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi nggak perlu saya itu yang gimana, kalau keturunan dia begitu, istri begini, suaminya begini, anaknya kurang lebih di situ-situ aja gitu. Jadi jangan sampai pakai baca surat ini untuk apa, baca surat itu buat apa. Ya, jadinya jatuhnya duniawi bukan hanya untuk apa. Nah akhirnya jatuhnya baca Quran niatnya duniawi. Nah kalau sudah duniawi ya enggak ada amal solehnya nanti di akhirat. Begitupun mendidik anak, jangan hanya untuk dipuji oleh tetangga. Wah anaknya ini hebat loh puasanya, itu jangan. Enggak perlu, untuk biasa Allah aja. aja ya. Ya, biar Allah memberikan jalan dan cara. Ya makanya kalau tadi saya suruh tanya ya tanya aja. Iya. Kalau saya kan bisa aja nanti saya karang-karang. Misal. Ini udah ada buktinya. Oke, makasih ya. Itu apaan Ustadz? Kok Ustadz jadi FD? Ustadz, invite Ustadz Muna. Oh nunggu. Itu pakai backpack punya siapa? FD biasa kepengen jadi ini gitu. Coba jadi kru kayak gimana? Ini invite Ustadz Munawir. Ya udah, oke. Ya abis nggak dipanggil-panggil. Ya udah aku panggil. Ya. Sana dulu. Oh gitu. Iya. Ini kenapa ngikutin mulu? Ya ini asisten. Oh ininya nyambung. Kasih itunya backpacknya. Udah nanti saya kasih dah ya Allah. Ustadz. Mundur dulu. Iya Allah. Oke. Silakan Ustadz Munawir. Assalamualaikum ya. Maaf, bercanda. Oke, datang sendiri. Assalamualaikum. Ya Allah. Sehat Ustadz Munawir? Alhamdulillah. Pada bertanya ibu-ibu itu katanya Ustadz Munawir itu sudah menikah atau belum atau bujangan. Penasaran. Ini merah loh tanya. Pakai baju merah ya. Mantul ke muka. Jadi bujangan atau sudah berkeluarga? Saya alhamdulillah udah punya mantan pacar. Oh, istri. Ya istri, mantan pacar kan istri ya. Iya. Ibu dulu pacaran nggak? Kalau saya dulu ta'arufan. Cile kata Kayak bahasan. banget sih. Punya anak berapa Ustadz? Saya kan istrinya 4. 4? Anaknya. Oh, jangan di koma dong. Oh. Istri saya 4 anaknya. Nah, iya, Istri gitu. saya 4 anaknya. Oh 4 anaknya? Iya. Tadi saya nanya ke Ustadz mengenai mendidik anak untuk beribadah, salah satunya berpuasa. Kalau Ustadz itu mengenalkan sejak usia TK, ya kurang lebih 5 tahun lah, 4 atau 5 tahun. Untuk belajar berpuasa, dimulai dari sahurnya, menahan lapar dan dahaganya. Widih. Walaupun cuma sampai tengah hari, tapi itu latihan namanya. Iya, Kalau tarbiyah. Kalau saya biasanya istri saya yang ngajarin. Al-Madrasatul Ula. Jadi ibu adalah pendidikan pertama di rumah. Bolehkah saya nyampein kepada ibu-ibu pemirsa yang Silakan. boleh. Kan izin dulu sama yang tuan guru dulu, ya nggak? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa MMC TV, siraman kolbu Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir, para pemirsa yang ada di rumah juga, yang ada di studio juga, yang masih janda mudah-mudahan Allah kasih duda, amin. Ada janda emang di sini? Alhamdulillah. Tahadus minimah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita
manusia satu-satunya, manusia yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin.